Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asri Salim. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang embedded system industry. Nah, di sini eh, pada gambar ini terdapat beberapa alat seperti servo, seperti arm robot, terus ada conveyor, dan ada pasar atau pendorong, dan ada sebuah sensor. Nah, pada video kali ini kita akan mensimulasikan semua ini ke dalam sebuah aplikasi yang namanya Proteus, yang dimana nanti untuk servo ini kita ibaratkan untuk arm robot ini kita ibaratkan sebagai servo, untuk conveyor ini kita ibaratkan sebagai motor, untuk pasar ini kita ibaratkan sebagai lampu LED aja, dan untuk external ini atau sensor ini kita ibaratkan sebagai tombol. Oke, selanjutnya kita buka aplikasi Proteusnya. Nah, di sini tinggal kita ambil komponen di bagian sini. Kita klik ini dulu, tanda ini, lalu kita masuk di bagian P. Dan kita cari komponennya. Pertama kita cari adalah untuk microcontrollernya sendiri adalah yang kita pakai Arduino Uno. Nah, kita dapat, tinggal masukkan. Lalu kita cari lagi servo. Oke, servo. Selanjutnya kita cari lagi motor DC. Selanjutnya motor DC tombol atau bahasa Inggrisnya button. Selanjutnya kita ambil lagi LED. Dan untuk LED di sini bebas mau pilih yang mana, mau pilih yang warna A. Untuk video ini saya ambil yang warna hijau sebagai indikator bahwa pasar ini bekerja, dan warna merah sebagai indikator bahwa pasar ini tidak bekerja. Selanjutnya kita ambil driver motor. Driver motor DC yang kode yang nama drivernya itu L298. Nah, driver ini berfungsi untuk mensuplai tegangan 12 volt ke motor DC yang akan kita gunakan. Oke, kita ambil Arduino-nya dulu. Terus ini kita simpan di atas dulu. Selanjutnya kita ambil motor servo. Nah, di sini saya menggunakan 3 motor servo yang mengibaratkan bahwa motor servo yang terdapat motor servo untuk memutar, lalu untuk lengan naik turunnya, dan untuk grippernya, untuk penjepitnya. Nah, selanjutnya di sini saya ambil LED warna hijau dan warna merah, dan sebuah tombol satu. Nah, di sini kita harus menambahkan resistor juga, karena untuk LED sendiri tanpa resistor itu bisa rusak. Jadi kita mengambil resistor yang minimal nilainya itu adalah 100 ohm. Oke, tinggal kalian tambahkan, turunkan, terus kalian tambahkan resistor di anoda. Dan untuk nilainya itu bisa minimal dari 100 ohm, dan kita pakai sini 220 ohm. 220. Ini juga. Dulu, oke.
Oke, yang pertama kita sambungkan itu adalah, kita mulai dari tombol dulu. Kita mulai dari tombol. Tombol ini terhubung ke pin 1 pada Arduino, dan kaki selanjutnya kita hubungkan ke ground. Groundnya kita ambil di sini di terminal mode, terus kita tekan ground. Oke. Nah, terus kita sambungkan. Nah, selanjutnya untuk LED, untuk datanya itu kita ambil dari data 2, dan satunya lagi kita bisa ambil dari sini, dari pin 4. Kenapa langsung pin 4? Karena nanti karena di pada Arduino ini terdapat beberapa pin yang khusus. Misalkan ada pin untuk PWM dan yang khusus untuk digital. Nah, di sini kenapa saya pilih 4? Karena di sini tidak terdapat PWM. PWM di sini saya gunakan nanti ke servo, terhubung ke servo. Oke, kita sambung. Dan ini langsung ke ground. Oke. Dan untuk servonya sendiri itu kaki atas adalah kaki untuk terhubung, pin ini terhubung ke positif, pin tengahnya itu terhubung ke data yang akan disambungkan ke Arduino, dan yang paling bawah itu adalah pin untuk ground. Jadi kita sambung dulu. Oke, sambil sambung sini. Dan power. Terus kita sambungkan lagi. Untuk tegangannya sendiri itu adalah 5 volt. Oke. Dan ini kita hubungkan ke PWM pada Arduino. Turunkan dulu sedikit. Sambungkan. Ini terhubung ke ini terhubung ke sini, ke pin 5, dan pin 6 terhubung ke servo yang ketiga. Oke. Nah, selanjutnya kita merangkai rangkaian untuk motor. Nah, ini kita rotate dulu. Ini juga. Nah, untuk ini kita hubungkan ke sini, out 1 dan out 3-nya. Ini kita hubungkan ke sini, dan ini kita hubungkan ke sini. Nah, untuk powernya di sini ada 2. Yang dimana untuk VCC itu dia terhubung ke tegangan 5 volt. Dan VS itu terhubung ke tegangan 12 volt untuk mensuplai motor. Untuk mensuplai tegangan motor DC ini. Nah, oke, kita ubah sini nilainya 5 volt. 5 volt untuk tegangan kerja dari L298, dan 12 volt untuk tegangan pada motor. Untuk sense A dan sense B-nya kita hubungkan langsung ke ground. Nah, untuk enable A dan enable B itu kita harus hubungkan ke pin PWM yang ada di Arduino, karena
enable A dan enable B ini berfungsi untuk untuk mengatur kecepatan motor yang akan dikendalikan. Nah, untuk in 1 sampai in 4 itu bisa terhubung ke pin digital. Bebas mau pin digital dari mana. Yang kita pakai di sini adalah untuk in 1 kita hubungkan ke pin 7 dan in 2 kita hubungkan ke pin 8 agar berurut. Untuk pin 11 kita hubungkan ke in 3, 4 kita hubungkan ke pin 12. Oke, ini adalah rangkaiannya. Dan kita masuk ke programnya. Oke, jadi kita masuk ke programnya. Jadi kita buka Arduino IDE. Nah, di sini terdapat ada void setup dan void loop. Jadi di void setup ini berfungsi untuk mengatur pin yang akan digunakan pada Arduino, sedangkan void loop ini berfungsi untuk program akan berjalan secara terus-menerus di dalam void loop. Sedangkan di sini hanya berjalan hanya satu kali. Oke, yang pertama kita lihat apa yang tadi kita gunakan. Yang pertama kita menggunakan tombol. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah mendefine. Fungsinya mendefine adalah untuk mengubah pin D menjadi sebuah nama agar memudahkan kita untuk memprogram. Define tombol. Misalkan namanya adalah tombol dan pinnya berapa yang terhubung. Yang kita lihat di sini pin yang terhubung adalah pin 1. Oke, tombol sama 1. Nah, jadi artinya di sini adalah 1 ini, jadi tombol ini kita definisikan sebagai sebagai pin 1. Dan selanjutnya define LED. LED dia terhubung ke pin 2 dan pin 4. Oke. Main LED di hijau. Hijau pin 2. LED hijau pin 4. LED hijau pin 4 dan LED merah itu pin 2. Pin 2. Selanjutnya untuk servo nanti kita atur. Yang pertama itu kita atur lagi dari motor. Define motor 1A dan motor 1B. Nah, di sini terdapat ada motor 1A dan motor 1B. Maksudnya adalah pada motor ini terdapat 2 pin yang terhubung. Yang ada untuk satu motor itu ada 2 pin yang terhubung. Jadi fungsinya ini adalah ketika kita ingin memutar arahnya ke kiri, maka terdapat perbedaan data yang masuk di sini adalah data 1 dan di sini adalah data 0. Maka motor akan berputar ke kiri. Sedangkan misalkan kalau kita balik, di sini kita kasih data 1 dan di sini kita kasih data 0, maka motor akan berputar ke kanan. Makanya di program kita menambahkan dua pin, yaitu motor 1A dan motor 1B. Nah, kita lihat di sini untuk in 1 dan in 2-nya itu terhubung di pin 7 dan di pin 8. Pin 7,
pin 8. Nah, karena kita menggunakan dua motor, maka kita mengubah juga ini namanya menjadi 2. Dan kita lihat lagi di sini untuk in 3-nya dia terhubung ke pin 11 dan in 4-nya dia terhubung ke pin 12. 11 dan 12. Salah. 11, 12. Oke, masuk lagi. Nah, untuk servo sendiri kita menggunakan yang namanya library servo, yang dimana library servo ini, yang dimana library adalah sebuah program yang sudah jadi. Jadi inilah salah satu kemudahan dari Arduino. Jadi kita tidak perlu memprogram sebuah suatu alat dari nol. Kita bisa menggunakan sebuah library, yang dimana library itu tadi sudah dibuat oleh seseorang dari awal. Nah, di sini ada servo, library servo. Nah, untuk inisialisasinya di sini seperti servo, terus namanya apa? Misalkan rotate titik koma. Terus, nah di sini saya ibaratkan bahwa servo rotate adalah ini, terus ini adalah servo untuk naik turun atau akan saya namakan sebagai up and down, dan ini gripper atau grip. Rotate servo grip up down dan servo grip. Oke. Nah, kita kan sudah mendefinisikan semua tombol, motor, LED, dan vo. Nah, kita masuk di void setup. Nah, void setup ini kita akan mengatur pin yang kita gunakan. Oke, jadi kita masuk pin mode. Pin mode, dalam kurung. Dia pinnya apa? Kan ini tadi kita definisikan bahwa tombol itu adalah pin 1. Jadi kita langsung menulis saja di sini tombol, koma. Nah, karena tombol ini adalah sebuah input, jadi kita di sini tulis input. Tapi untuk rangkaiannya di sini kita tidak menggunakan yang namanya input pull up. Pada rangkaian tombol sini kita tidak menggunakan input pull up. Kita gunakan pull up eksternal. Jadi tapi di Arduino kita bisa menggunakan pull up internalnya. Untuk programnya itu seperti ini, input pull up, koma. Nah, jadi ini input pull up berfungsi untuk memberikan tegangan 5 volt pada pin 1 ini. Di pin 1 langsung akan keluar tegangan 5 volt dan terhubung ke ground. Oke, kita lanjut lagi. Pin D, mode, L merah, LED hijau. Nah, karena ini adalah sebuah output, maka kita menuliskan di sini adalah output, koma. Kita copy LED merah. Dan untuk motor sama, karena motor juga adalah sebuah output maksudnya. Jadi kita tinggal tulis ini motor 1A. Oke, terus di sini juga 1B. Oke.
Nah, untuk misalnya servonya itu adalah seperti ini. Langsung namanya rotate touch dan kurung dia pin berapa. Sini servonya ini kita terhubung ke pin berapa saja. Yang pertama terhubung ke pin 3, pin 5 dan pin 6. Pin 3, pin 5 dan pin 6. Jadi kita tulis ini pin untuk rotate ini kita ambil dia tadi di pin 5. Selanjutnya kita tulis ini up, down, kita lihat pin 5, 6, bukan pin 5, 6, pin 5 tadi, pin 5, ini pin, pin 3, 5 sama 6. Di sini kita tulis pin 3, sini 5 dan sini 6. Ini untuk grip. Oke. Void sudah selesai, jadi kita masuk di void loop. Nah, untuk logikanya di sini, jadi kan ini tadi tombol adalah sebuah sensor. Kita anggaplah sebuah sensor. Adakah label? Ada tidak label? Sensor. Ada. Oke, jadi tombol ini kita ibaratkan adalah sebuah sensor dan dan pada posisi awalnya ini adalah kita anggaplah servo ini posisi awalnya adalah 0 derajat. Dan ketika simulasi dijalankan, motor akan bergerak, akan berputar, dan servo kembali ke servo pada posisi 0 derajat dan lampu merah menyala karena buzzer belum bekerja. Jadi logikanya seperti itu. Nah, ketika sensor menerima sinyal atau mendapatkan sinyal pada X1, nah, kita lihat di sini. Nah, ketika sensor mendapatkan sebuah barang atau menerima sebuah objek, maka buzzer akan aktif dan convert terlebih dahulu mati, lalu buzzer akan mendorong barang dan seperti itu. Jadi ketika sensor aktif, maka LED merah mati, LED hijau akan berkedip-kedip selama berkedip-kedip dan ini kembali ke posisi awal dan motor konveyor akan mati. Oke, jadi kita masuk ke programnya. Oke, jadi di sini langsung saja kita tulis if jika digital read, karena kita ingin membaca data digital, maka di sini kita tulis digital read dia pin berapa tadi. Jadi kita tulis tombol, terus kondisinya apa? Kondisinya misalkan 0. Misalkan 0 karena tegangan yang masuk di sini adalah data 0. Oke, kita masuk program. Terus kita masuk. Nah, untuk dieksekusinya apa? Nah, di sini kita lihat. Ketika tombol tadi ditekan, maka servo pertama motor dulu. Di sini digital read. Karena kita ingin menulis data digital di pin di motor 1A. Motor 1A, high.
dan motor 1B low. Dan begitu pula juga di motor yang kedua. Nah, selanjutnya setelah di sini harusnya mati. Low dan low. Nah, ketika tombol tertekan, maka motor akan mati dan servo di sini rotate right dan kurung berapa derajat. Karena servo itu dia parameter nilainya itu adalah derajat, perputaran derajat. Nah, untuk servo yang digunakan itu perputaran derajatnya mulai dari 0 sampai 180 derajat. Nah, jadi semisal ketika tombol ditekan, maka tadi ini kan hanya dia ada di sini. Nah, ketika masuk sebuah data di sensor, maka arm robotnya ini harus kembali ke posisi awal. Di mana posisi awal ini 0 derajat. Nah, untuk di sini kita bebas, kita ibaratkan saja dia berputarnya sebanyak 180 derajat. Oke. Selanjutnya ini up down right. Dia berapa derajat? Misalkan kita ambil di sekitaran 70 derajat dan right, ambil dia di 90 derajat. Nah, setelah itu kita buat kondisi untuk lampunya. Digital right. Nah, ketika tadi tombol ditekan, maka LED hijau itu harusnya menyala berkedip-kedip dan LED merah itu harus mati. Di sini kita tulis LED merah, low. Itu mati dan right LED hijau high. Lalu kita berikan delay untuk menyala dan mati selama beberapa detik. Kita ambil 500 dan digital right LED hijau low. Delay selama 500 detik dan program pindah ke atas. Oke. Nah, ini adalah kondisi ketika tombol ditekan. Nah, kita tambahkan else lagi untuk kondisi di mana ketika kondisi if ini atau syarat if ini tidak terpenuhi, maka program akan pindah ke dalam else. Oke, kita masuk ke sini else. Nah, else di sini kondisi di mana tombol itu tidak ditekan atau tidak menerima sinyal. Berarti di sini kita tulis digital right, kita copy aja ini. Kita copy dan ini kita copy terus ini paste. Sini kita nyalakan motornya. Hide dan di sini motor hide. Lalu di sini LED merah, red merah, hide.
Oke, coba kita compile. Oke, untuk simulasinya di Proteus, kita cari, nah ini yang ada hex-nya. Nah, tinggal kita copy, lalu kita masuk ke Proteus, dan klik 2 kali pada boardnya, dan kita paste di program file. Nah, oke, dan terus kita coba jalankan. Oh, tampaknya ini harus saja. Power. Ada yang tidak ya. Kita langsung saja di sini. Oke. Wah, putaran-putaran motornya beda. Nah, di sini kita ubah dulu perputaran motornya. Di putaran motornya dia beda. Ini untuk rubahnya bisa dari pinnya atau bisa langsung dari programnya. Di sini. Oke, kita masuk ke proses. Oke, ya sudah searah ya. Sudah searah. Selanjutnya, nah ini ada posisi default ketika jadi ini posisi di mana servo ARM robot sudah menaruh barang dan conveyor sudah jalan. Dan conveyor sudah jalan, nah ibaratnya ketika conveyor barang itu sudah mendapat sensor ini, sudah menyentuh di bawah sensor, nah artinya ketika tombol ditekan atau sensor menerima sinyal, maka LED hijau menyala dan motor mati. Di sini saya kelupaan untuk menambahkan program servo untuk kembali ke posisi awal. Nah, jadi kita coba tambahkan dulu. Ini kita matikan. Terus kita tambahkan di sini. Nah, ini salah. Ini tadi keliru. Di sini harusnya dia 0, 0, dan 0. Oke. Oke, sini kita compile kembali. Dan kita start. Nah, ini adalah posisi awal. Posisi di mana dia sudah menaruh barang. Dan ini motor, ini ketika motor conveyor bergerak. Nah, ketika sensor menerima sinyal, maka servo bergerak, motor mati, dan passer mendorong barang. Nah, ketika barangnya sudah tidak terdeteksi lagi, maka servo kembali ke posisi awal dan motor berjalan. Dan LED merah kembali menyala. Oh, di sini terbalik. Posisi awal itu, nah di sini dia terbalik guys, maaf. Sini, nah harusnya ini dia posisi awal. Oke, jadi posisi awalnya itu nah, jadi ibaratnya kalau sistemnya sudah dijalankan, maka servo tadi langsung mengangkat barang dan menaruhnya di atas conveyor. Dan conveyor pun jalan, dan ketika sensor menerima sinyal, maka conveyor mati, dan servo kembali ke posisi awal atau ke tempat untuk mengambil barang tersebut lagi. Dan LED hijau itu menyala, berkedip-kedip yang dimana indikator ini untuk
bahwa pasar itu sudah bekerja, sedang bekerja. Nah, ketika barang sudah terdorong keluar dari konveyor, maka sensor tidak menerima sinyal lagi dan LED merah menyala yang artinya pasar sudah kembali ke posisi awal dan servo kembali menaruh barang di atas konveyor dan konveyornya kembali bergerak. Nah, mungkin sampai sini dulu untuk video kali ini. Video dari simulasi yang dimana simulasi di industri ini kita coba buat di dalam sebuah aplikasi Proteus. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.